Oke, langsung saja ke Pak Misbakun. Harus fokus pada rakyat terlebih dahulu. Gimana nih, Pak? Gini, apa yang disampaikan oleh Bu Motik tentang risiko dari kenaikan nilai tukar, termasuk oleh Prof. Antoni tadi, itu dipertimbangkan sekali oleh Bank Indonesia, diukur. Mereka pasti mempunyai nilai toleransi pada tingkat mana rupiah ini akan dipertahankan. Dengan berapa pengorbanan di penggunaan cadangan devisa untuk sana. Perlu diingat sekarang, ketika COVID ini berjalan, pemegang surat utang dari proporsi asing itu makin lama makin turun. Proporsinya makin turun. Sekarang sudah di bawah 20%. Dulu pada saat situasi ekonomi normal itu hampir 40%. Berkurang banyak. Artinya apa? Risiko itu bisa diukur. Tadi ada efek-efek kenaikan nilai tukar melebihi $15.000 itu di dunia usaha dan kekhawatiran yang lain. Tetapi harus diingat juga bahwa rupiah yang melemah itu juga memberikan dampak yang kuat terhadap murahnya harga bahan kita. Ekspor kita akan bisa mengalami kenaikan, dan yang utama adalah cadangan devisa sisa hasil ekspor itu harus digeser ke Indonesia. Devisa hasil ekspor itu. Karena apa? Kita mengalami proses windfall, kenaikan harga mineral, sumber daya alam yang tinggi, karena itu memberikan juga dampak terhadap penerimaan pajak kita, penerimaan PNBP kita. Nah, tentunya ini kan harus digeser ke devisa hasil ekspor kita. Lah, ini memberikan dampak. Di samping dampak yang lain. Lah, ini tinggal diukur oleh BI. Mana manfaat, mana mudorotnya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang rakyat berada di bawah mana? Oh, negara pasti akan melindungi rakyatnya, kepentingan itu. Contoh subsidi yang diberikan, pemerintah tidak hanya memberikan subsidi, Bu, terhadap kebutuhan pokok, BBM dan sebagainya. Pemerintah terhadap energi, Pertamina dan PLN, di samping memberikan subsidi, pemerintah juga memberikan kompensasi. 2 skema diberikan oleh pemerintah, dan itu diabsorb oleh siapa? Oleh negara, melalui apa? Pembebanan subsidi dan kompensasi itu. Nah, pemerintah juga mendapatkan windfall dari penerimaan PNBP tadi, penerimaan pajak yang ditambah. Nah, tentunya jangan ditanyakan apakah pemerintah kemudian ketika defisit ini bertambah, penambahan utang ini itu adalah pengorbanan dan harus diukur. Nah, permasalahan sekarang adalah harus diberikan confidence kepada pengambil kebijakan di fiskal dan pengambil kebijakan di moneter bahwa mereka itu berada dalam sebuah jalur track yang memberikan dukungan memadai kepada siapa? Kepada rakyatnya. Itu. Pilihannya adalah pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit, tadi Profesor sudah mengatakan ini adalah trade off, pilihan. Nah, saya yakin rupiah melemah pada tingkat tertentu juga memberikan dampak positif, walaupun juga memberikan dampak negatif. Tinggal dihitung. Nah, pemerintah memberikan subsidi pada tingkat tertentu untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk memberikan apa? Memberikan minimum risiko kepada jatuhnya masyarakat kecil untuk turun kelasnya menjadi masyarakat miskin. Lah, ini harus diberikan penghargaan dan diberikan confidence kalau menurut saya. Sehingga apa? Mereka mempunyai kepercayaan diri bahwa oh ya, pemerintah sudah berada dalam jalur yang benar. Pengambil kebijakan moneternya benar. Lah, inilah kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, saya ingin memberikan penguatan itu. Selebihnya nanti tinggal apresiasi dari dunia usaha, masukan dari maupun kritik dari para akademisi. Oke, kita saling berwacana bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus kita bangun sebagai sebuah negara yang milik kita bersama. Baik. Terakhir Pak Febrio, tadi menarik juga yang disampaikan oleh Bu Yani bahwa memang perlu prioritas di dalam pembangunan. Kemudian bagaimana tanggapannya Pak? Saat ini jelas prioritas pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini sudah kita jaga selama 2 kuartal pertama ini. Nah, semester kedua ini kita melihat bagaimana risiko itu harus kita antisipasi. Nah, dengan demikian, kalau kita tadi sudah prioritas menjaga daya beli masyarakat selama 2 kuartal pertama, melihat risikonya juga semakin meningkat,
prioritas kita tetap menjaga daya beli masyarakat, memastikan bahwa konsumsi masyarakat itu juga bisa tetap tumbuh. Nah, dalam konteks nanti momentum pertumbuhan ekonomi bisa dijaga, artinya sektor usaha pun sebenarnya akan relatif tertolong, di mana permintaan masyarakat itu akan tetap terjaga. Nah, inilah yang akan kita coba bersama-sama. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Lagi-lagi, ini bukan masa-masa yang mudah, mirip dengan krisis-krisis sebelumnya, tapi sangat berbeda, di mana stagflasi di negara maju itu merupakan kombinasi dari inflasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Reset ekonominya rumit. Negara maju ketika menghadapi stagflasi biasanya memang menghadapi ini sulit dan akan berkepanjangan. Nah, disinilah kita membutuhkan amunisi yang cukup. Syukurnya memang kita dalam 2 tahun terakhir, khususnya dari 2021 sampai sekarang, penerimaan kita cukup kuat. Dan bahkan kita bisa terus membelanjakan belanja kita secara prioritas. Tadi sudah jelas ya, untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial, bahkan juga untuk pendidikan. Kalau ada belanja untuk belanja modal, infrastruktur, itu sudah terencana dengan baik untuk tahun 2022. Bahkan dengan kondisi sekarang ini, kita masih bisa untuk menjaga defisit kita akan lebih rendah dibandingkan dengan APBN yang tadinya 4,85, sekarang outlook kita ada di 3,92. Artinya, pembiayaan hutang kita akan turun. Artinya, kebutuhan pemerintah untuk masuk ke pasar untuk menjual surat utang itu akan berkurang. Itu memang situasi yang relatif sangat baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Oke, kita akan mengawal bersama-sama tentunya, tapi terima kasih Pak Febrio, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Misbakun, juga terima kasih Pak Bu Yani sudah berkenan untuk berdialog bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan itu menjadi penutup kita di Indonesia Business Forum. Pemirsa, mewakili keren bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.